Sebagai langkah konkret untuk mengatasi tantangan yang ada, terdapat 4 solusi strategis yang diterapkan guna memastikan pengalaman belajar yang optimal bagi jutaan pengguna. Solusi pertama adalah penggunaan video pendek melalui konsep snackable learning dengan rata-rata durasi antara 5 hingga 10 menit yang dirancang agar sangat mudah diakses melalui perangkat mobile. Selain itu, penerapan adaptive learning melalui fitur Adapto-X memungkinkan sistem untuk secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan materi serta jalur belajar yang unik bagi setiap siswa. Untuk menjangkau audiens dengan gaya belajar yang beragam, digunakan strategi multiple format yang mengombinasikan konten video, elemen interaktif, serta podcast secara harmonis. Terakhir, guna menjawab kendala infrastruktur di berbagai wilayah, dilakukan optimasi bandwidth dengan menyediakan versi video resolusi rendah atau low res, serta opsi audio only khusus untuk daerah dengan akses internet yang lemah. Melalui integrasi keempat solusi cerdas ini, proses pembelajaran digital menjadi jauh lebih inklusif, fleksibel, dan mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik setiap pelajar dimanapun mereka berada. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa keterbatasan teknis maupun perbedaan cara belajar tidak lagi menjadi penghalang bagi siswa untuk meraih pendidikan berkualitas secara mandiri. Mari kita rangkum seluruh pembahasan studi kasus ini untuk melihat dampak nyata yang dihasilkan dari implementasi strategi-strategi tersebut. Sebagai penutup dari studi kasus Ruang Guru, mari kita rangkum dampak dan hasil nyata yang telah dicapai melalui berbagai inovasi format konten digital tersebut. Dari sisi keterlibatan atau engagement, penerapan metode interaktif terbukti memberikan hasil yang sangat signifikan dengan adanya peningkatan waktu belajar siswa hingga 86% jika dibandingkan dengan penggunaan metode non-interaktif konvensional. Secara skala operasional, efektivitas strategi ini juga terlihat dari angka penggunaan konten yang mencapai 200 juta kali setiap bulannya, yang menandakan ketergantungan serta kepercayaan pengguna yang sangat tinggi terhadap platform ini. Selain itu, diversifikasi dalam 3 format utama, yakni interaktif, video, dan podcast, berhasil membuat Ruang Guru menjangkau lebih banyak tipe pelajar dengan preferensi belajar yang berbeda-beda. Kombinasi strategis ini pada akhirnya tidak hanya meningkatkan kualitas edukasi, tetapi juga berhasil menghasilkan monetisasi yang berkelanjutan melalui berbagai skema seperti langganan berbayar, kemitraan sponsorship, hingga penyediaan konten-konten premium. Seluruh capaian ini menjadi bukti konkret bahwa inovasi media yang tepat sasaran mampu mengubah tantangan pembelajaran menjadi peluang bisnis yang sangat eksponensial di era digital saat ini. Semoga seluruh rangkaian materi mengenai inovasi format konten ini memberikan inspirasi bagi kalian dalam merancang strategi komunikasi yang berdampak luas di masa depan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Untuk mewujudkan konten edukasi yang berkualitas, kita perlu memahami alur kerja sistematis yang terdiri dari 3 tahapan utama sebagaimana terlihat pada gambar. Tahap pertama dimulai dengan identifikasi kebutuhan audiens secara mendalam, di mana kita harus memetakan profil target secara spesifik, misalnya siswa SMA kelas 12 yang sedang berada dalam fase persiapan intensif menghadapi UTBK. Setelah kebutuhan tersebut terdefinisi dengan jelas, proses berlanjut ke tahap kedua yaitu rancang format konten. Pada fase desain ini, tim akan menyusun kombinasi media yang paling efektif yang mencakup pembuatan video singkat untuk menjaga fokus, kuis interaktif guna menguji pemahaman secara langsung, serta tambahan audio motivasi untuk menjaga semangat belajar siswa tetap tinggi. Tahap terakhir adalah produksi konten yang merupakan eksekusi teknis dari rancangan sebelumnya. Proses produksi ini meliputi kegiatan rekaman video guru yang kompeten, tahap penyuntingan atau editing profesional, hingga pembuatan elemen interaktif yang canggih menggunakan standar teknologi seperti H5P atau SCORM. Melalui urutan kerja yang terstruktur mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi teknologi produksi ini, kita dapat memastikan bahwa materi pembelajaran yang dihasilkan tidak hanya informatif tetapi juga memiliki daya tarik yang kuat dan mampu memfasilitasi proses belajar mandiri secara optimal. Mari kita pelajari detail teknis dari masing-masing tahapan ini agar kalian dapat menerapkannya dalam proyek konten edukasi digital kalian sendiri. Meneruskan alur kerja sebelumnya, kita masuk ke tahap lanjutan yang memastikan konten tersebut sampai ke audiens dan terus diperbaiki kualitasnya secara berkala. Langkah pertama dalam fase ini adalah distribusi multiplatform, di mana konten yang telah diproduksi disebarkan melalui berbagai kanal strategis seperti aplikasi utama Ruang Guru, YouTube untuk jangkauan visual yang lebih luas, hingga Spotify untuk konsumsi berbasis audio. Setelah konten terdistribusi, kita masuk ke tahap kedua yaitu monitoring yang sangat krusial untuk mengukur performa konten tersebut di lapangan. Pada fase ini, kita melakukan pengukuran terhadap berbagai metrik penting seperti total waktu belajar siswa, tingkat penyelesaian video atau completion rate, serta hasil perbandingan antara pretest dan post-test untuk melihat efektivitas pemahaman materi.
Tahap terakhir dari seluruh siklus ini adalah iterasi, di mana tim akan melakukan optimasi konten secara berkelanjutan. Proses perbaikan ini tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada umpan balik langsung dari audiens serta analisis data pengguna yang telah dikumpulkan pada tahap monitoring sebelumnya. Dengan menjalankan siklus distribusi, pengawasan, dan perbaikan terus-menerus ini, kita dapat memastikan bahwa setiap materi pembelajaran yang disajikan selalu relevan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan belajar siswa yang terus berkembang. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan sebuah konten edukasi digital tidak hanya berhenti pada proses produksinya saja, tetapi sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola dan menyempurnakannya berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Mari kita rangkum seluruh tahapan kerja ini agar kalian dapat melihat gambaran besarnya secara utuh. Sebagai kesimpulan dari studi kasus Ruang Guru, data membuktikan bahwa inovasi dalam berbagai format konten digital mampu memberikan dampak yang sangat nyata pada keterlibatan pengguna, retensi belajar, hingga aspek monetisasi. Keberhasilan ini dicapai dengan menggabungkan strategi video interaktif seperti fitur Adapto-X, video edukasi berdurasi singkat, serta pemanfaatan media podcast. Hasilnya sangat impresif, di mana Ruang Guru berhasil memperpanjang waktu belajar siswa hingga lebih dari 86% dan mencapai angka penggunaan konten yang menyentuh 200 juta kali setiap bulannya. Capaian luar biasa ini semakin memperkuat posisi mereka sebagai perusahaan teknologi pendidikan atau edtech terbesar di Indonesia saat ini. Insight penting yang bisa kita petik adalah bahwa model kesuksesan ini sebenarnya dapat direplikasi oleh berbagai sektor lain, baik pendidikan, bisnis, maupun institusi formal lainnya. Kuncinya terletak pada pembuatan konten yang bersifat ringkas, interaktif, mengutamakan akses melalui perangkat seluler atau mobile first, serta selalu didasarkan pada analisis data yang akurat atau data-driven. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pesan atau materi yang disampaikan akan menjadi jauh lebih efektif dan relevan bagi audiens di era digital. Semoga seluruh rangkaian studi kasus ini memberikan gambaran yang jelas mengenai masa depan konten digital yang inovatif.